Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R.Al. Fathur Rahman dengan NIM 20.0102.0044. Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mata kuliah pengantar akuntansi. Dosen pembimbing Ibu Yuli Nurhayati SEMSI. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ialah pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan hubungan antara harta, utang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Persamaan dasar akuntansi digunakan sebagai dasar pencatatan sistem akuntansi. Artinya, setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dalam dua aspek. Transaksi yang merubah aktiva diimbangi perusahaan pada kewajiban. Jadi, persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara sisi kiri aktiva dan sisi kanan pasiva. Perubahan yang timbul akibat adanya transaksi keuangan, keseimbangan akan selalu dipertahankan. Oke, yang kedua ialah contoh. Pada 1 April 2015, Pak Kardoyo membuat toko dengan nama PD Kardoyo di sebuah pasar yang memperdagangkan beras segala jenis. Pada awal pendirian tokonya, Pak Kardoyo sebagai pemilik tunggal toko beras tersebut memulai modalnya dengan uang tunai sebesar 20 juta rupiah. Perlengkapan untuk toko barunya senilai 2.321.000 rupiah dan peralatan senilai 5.121.000 rupiah. Pada 2 April 2015, Pak Kardoyo membeli barang dagangan senilai 1.200.000 rupiah dengan sistem tunai. Tanggal 3 April 2015 dibayarkan sewa gudang untuk menyimpan persediaan barang dengan nilai dagang senilai 700.000 rupiah. Pada tanggal 8 April, PD Kardoyo membeli barang dagangan dengan sistem kredit pada toko berkas harga 3.312.000 rupiah. Tanggal 9 April 2015, PD Kardoyo menjual barang dagangan tunai seharga 8.124.000 rupiah. Pada tanggal 20 April 2015, PD Kardoyo menjual barang dagangan secara kredit pada pelanggannya, yaitu toko Sentosa seharga 2.724.000 rupiah. Pada tanggal 25 April 2015, dibayarkan cicilan utang pada toko berkas sebesar 1.200.000 rupiah. Pada tanggal 28 April 2015 diterima pembayaran dari pelanggannya, yaitu toko Sentosa sebesar 121.000 rupiah. Pada tanggal 29 April 2015 dibayarkan beban upah untuk pekerjanya sebesar 178.000 rupiah. 30 April 2015 diketahui bahwa nilai perlengkapan toko yang masih tersisa tinggal senilai 200.000 rupiah. Penyusutan yang terjadi pada peralatan toko sebesar 2 juta rupiah. Nilai persediaan barang yang tersedia di akhir periode yaitu 1.261.000 rupiah. Selanjutnya saya akan menganalisa setiap transaksi tersebut. Transaksi 1 April 2015. Pada 1 April terjadi transaksi penyetoran modal awal dalam bentuk uang kas, perlengkapan dan peralatan dengan rincian uang sebesar 20 juta rupiah. Perlengkapan senilai 2.321.000 rupiah dan peralatan senilai 5.121.000 rupiah sehingga jumlah total adalah 27.442.000 rupiah. Transaksi investasi modal atau penyetoran modal berpengaruh menambah saldo modal dan mempengaruhi pula pada penambahan saldo harta sebagai wujud dari investasi tersebut. Dalam transaksi tanggal 1 April, wujud dari modal yang disetor adalah harta dengan jenis kas, perlengkapan, dan peralatan. Sehingga dalam tabel persamaan akuntansi dicatat penambahan dari harta, kas, perlengkapan, pertan, dan penambahan saldo modal. 2. Transaksi 2 April 2015. Pada 2 April 2015 terjadi transaksi pembelian barang dagangan yang dilakukan oleh PD Kardoyo secara tunai sebesar 1.200.000 rupiah. Dari transaksi tersebut maka berpengaruhlah penambahan saldo persediaan barang dan mengurangi saldo kas dalam jumlah yang sama, yaitu 1.200.000 rupiah. Transaksi 3 April 2015. Pada 3 April 2015 telah terjadi transaksi pembayaran sewa gudang dengan jumlah 700.000 rupiah. Akibat dari transaksi ini, maka mempengaruhi pengurangan saldo kas 700.000 rupiah dan mengurangi saldo modal. Mengapa saldo modal berkurang? Hal ini karena telah terjadi transaksi yang bersangkutan dengan beban. Sedangkan beban akan mempengaruhi pada laba, kerugian perusahaan, dan setiap transaksi yang berpengaruh laba rugi. Maka, dalam persamaan dasar akuntansi akan mempengaruhi saldo modal, beban akan mengarungi laba sehingga beban
mempengaruhi pengurangan saldo modal. Transaksi 8 April 2015. Pada tanggal 8 April, PD Kartaya telah membeli barang dagang secara kredit sebesar Rp3.312.000. Transaksi ini mengakibatkan saldo akun hutang bertambah dan saldo akun persediaan barang dagang juga bertambah dalam jumlah Rp3.312.000. Transaksi 9 April 2015. Pada tanggal 9 April 2015, terjadi transaksi penjualan barang tunai sebesar Rp8.124.000. Transaksi ini mengakibatkan bertambahnya saldo kas dan bertambahnya saldo modal. Mengapa saldo modal bertambah? Karena pada dasarnya saat terjadi penjualan, maka akan terjadi penambahan saldo penjualan, sedangkan toko penjualan yang bertambah mengakibatkan saldo laba juga bertambah, dan saldo laba yang bertambah akan mengakibatkan penambahan saldo modal. Transaksi 20 April 2015. Pada tanggal 20 April 2015, terjadi transaksi penjualan barang dagangan dengan kredit sebesar Rp2.724.000. Transaksi ini mengakibatkan terjadinya penambahan saldo piutang dan penambahan saldo modal sebesar Rp2.724.000. Mengapa saldo modal bertambah? Karena pada dasarnya saat terjadi penjualan maka jadi penambahan saldo penjualan, sedangkan saldo penjualan yang bertambah mengakibatkan saldo laba juga bertambah, dan saldo laba yang bertambah juga mengakibatkan penambahan saldo modal. Transaksi 25 April 2015. Pada tanggal 25 April 2015, pembayaran sebagian hutang sebesar Rp1.200.000. Transaksi ini mengakibatkan saldo kas berkurang dan saldo hutang juga berkurang, yaitu sebesar Rp1.200.000. Transaksi 28 April 2015. Pada tanggal 28 April 2015 terjadi transaksi penerimaan pelunasan piutang dari pelanggan sebesar Rp1.201.000. Transaksi ini mengakibatkan saldo kas bertambah dan saldo piutang berkurang sebesar Rp121.000. Transaksi 29 April 2015. Pada tanggal 29 April 2015 telah terjadi transaksi pembayaran upah pekerja senilai Rp178.000. Transaksi ini mengakibatkan pengurangan saldo kas dan pengurangan saldo modal. Mengapa saldo modal berkurang? Hal ini karena telah terjadi transaksi yang bersangkutan dengan beban, sedangkan beban akan berpengaruh pada laba rugi perusahaan, dan setiap transaksi mempengaruhi laba rugi, maka dalam persamaan dasar akuntansi akan mempengaruhi saldo modal. Beban akan mengurangi laba sehingga beban mempengaruhi pengurangan saldo modal. Transaksi 30 April 2015. Pada 30 April telah diketahui sisa dari saldo perlengkapan sebesar Rp200.000. Beban penyusutan peralatan Rp2 juta dan persediaan akhir senilai Rp1.261.000. Data sisa perlengkapan menunjukkan adanya pemakaian perlengkapan dalam periode berjalan. Itulah mengapa perlengkapan hanya tersisa Rp200.000 saja, yang semula adalah senilai Rp2.321.000. Dengan data ini maka mengakibatkan pengaruh pada saldo perlengkapan yang berkurang dan juga berkurang saldonya. Penyusutan peralatan selama 2 bulan April yaitu Rp2 juta. Data ini memberikan pengaruh pada berkurangan nilai peralatan dan berkurangnya saldo modal sebesar Rp2 juta. Persediaan akhir senilai Rp1.261.000. Ini mengakibatkan informasi pada kita bahwa saldo persediaan yang ada dalam gudang adalah Rp1.261.000. Hal ini menunjukkan adanya selisih antara persediaan barang siap untuk dijual dan persediaan akhir. Selisih itu disebut harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan memberikan pengaruh pada berkurangnya saldo persediaan dan berkurangnya saldo modal. Jadi, baik pemakaian perlengkapan, beban penyusutan, dan harga pokok penjualan memberi pengaruh pada pengurangan saldo modal. Hal ini karena pemakaian perlengkapan, beban penyusutan, dan harga pokok penjualan mengakibatkan pengurangan laba, sehingga baik pemakai perlengkap, beban penyusutan, dan harga pokok penjualan mengakibatkan saldo modal berkurang. Setelah melakukan analisis, maka sekarang dapat disusun tabel persamaan akuntansi sebagai berikut. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai persamaan dasar akuntansi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.